أينما كان مشارق الأرض إلى مغربها والعطرة جبل اتصال بإندونيسي إلى حضرة سيدنا سيمت قال ابن عمرة والبنكلاني الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة الرحمة في مجال الفناني وعيش برمالي حضرة الرحمة من حضرة المدينة ومدينة الفائزين وجعلنا من الخير والبركة والسعادة وجعلنا ممن يسر في جميع أحوالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa mantanahum bi asrarihi wa bi ulumihi fi dharain Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam semangken gaden tok bisa papangki boleh sareng Allah taala yang kegiatan iksan di Kelampes. Moga-moga pada istiqomah dalam thalabul ilmi. Orang thalabul ilmi mereka tidak mengenal batas usia. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Acara ilmu gadin tok mulai dari gendungan sampai kuburan. Jadi kita tidak boleh bosan belajar karena seyogyanya hidup itu adalah belajar. Kalau kita inspirasi ala bantu pun almarhum Aba Lamba wala tadunanna anna fil madrasatil ustadi faqat walakinna fi kulli tariqatin ustad. Jangan kau kira guru itu hanya ada di kelas. Guru itu ada di setiap jalan yang kita lewati. Istilahnya kan ta'bir, intibar. Setelah kitab tasawuf nikah munculnya adalah dari ta'bir nikah. Jadi ibaratun pelajaran berharga bagi kita. Maka orang neka bener sajan tua, sajan bijak, sajan tua, sajan ngarteh. Dak makna dan hakikat odi. Sajan tua kudu sajan seneng merengakin da Al-Quran. Olan Al-Quran saya pahami bakal lebih sampian ki ngodet. Tidak sareng Al-Quran saya pahami lebih sampian betul tua. Kula nyontohakin situ ayat dengan Al-Quran. Ini tergantung kemampuan berpikirnya manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sangkan Allah Ta'ala la yughayyiru ma biqaumin lo bakal ngoba pada panapa sebersitung kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai kaum mereka ngoba de abang tibi. Neka mana becering dari makna saungkeun Allah Ta'ala lo bakal ngoba dan nasib situng kaum sampai kaum neka ngoba da bang tibi. Neka makna nanakana ada ngode seki puru ngaci. Neka ikhtiar usaha. Allah Ta'ala lo bakal ngoba dan nasib situng kaum sampai kaum neka ngoba da bang tibi berarti sora usaha. Usaha untuk ngoba daba tibi sehingga Allah Ta'ala ngoba nikah. Tapi mana bikul lebih sampean ngolatin tafsir selebih dalam anak boleh dimensi tasawuf. Tidak. Ayat nikah ayat takdir. Nah apa maksudnya? Dari perspektif Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nikah setiap menakdirkan sesuatu lokpah mun sumun langsung cret. Orang ngadua ya Allah kula nyawana sepeda motor pakeker sepeda motor jeldus enten lo kadi neka. Justru Allah Ta'ala neka lo bakal ngomba dan nasib situng kaum sampai kaum neka ngomba da bang tibi maksudnya takdir Allah neka pemuncul nang dalam kaum. Tadi mau Allah Ta'ala nakdirake situng kaum neka bagus. Maka berdesitung peristiwa yang akan membawa kaum itu bagus dan nikah. Timung Allah Ta'ala nadirake situng manusia nikah lancang ngomor. Orang nikah seneng ngelakoni kerem sengibe lancang ngomor dan nikah.
Jemong situng kaum ya Allah takdiraki soki, situng orang yang takdiraki soki. Maka Allah Ta'ala ini bakal memunculkan sebab yang pantas membuat orang neka soki pas soki. Bener pak langsung soki mendadak dari kebuntan. Dari sebab neka saya kocak innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Kaidah yughayyiru ma bi anfusihim neka Allah Ta'ala acukan sengopo. Secara aslul khalqah. Secara tasawuf mendasar, pikiran mendasar filosof. Nah ini perbedaannya gitu. Nah kepada kalaban penapa yang kita pahami dalam masalah syariat, torekot, marifat, hakikat. Setiap dimensi itu memiliki pemahaman tersendiri. Jadi mau dimensi syariat, sarang dimensi torekot, ini kan ada sedikit perbedaan. Dimensi ma'rifat beda lagi, apalagi dimensi hakikat. Neka. Jadi penggolongan 4 neka biasanya muncul dari ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani neka. Sempak neka. Syariat, torekot, ma'rifat, hakikat. Yang nanti ke depannya juga dijadikan sebagai standar utama orang bertorekot. Nah, kenapa perbedaannya? Karena memang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan syariat kepada umat, kepada seluruh manusia, ini umum. Makanya dimensi syariat ini demang, ringan. Walaupun kalaban orang semakin yang kebere. Jadi bajeng kan ringan, 24 jam. Bajeng lemang bektok. Sampai mau ngabajeng dapat 30 menit. Hah? 2 menit mare wong sepuh. 5 menit bila abid. Coba dari palekor jam cuma 5 menit. Kali 5 gabas 5 menit dari palekor jam. Demang aslina. Keng ateh na sebenernya malas, ngantok, lesok dan lain sebagainya. Ini untuk orang awam. Tapi untuk orang-orang sekhusus, sholat itu tidak sekedar hanya nyongsang nyonglet. Karena dimensi sholat ketika kita bicara kepada dimensinya torekot, itu beda lagi. Kalau di dalam dimensi syariat, sholat itu adalah rukun. Takbir, berarti diawali takbir, diakhiri salam dengan syarat dan rukun. Mereka syariat. Kalau dimensi torekot beda lagi, karena hati. Wailul lil musallin. Nah, ini ding torekot. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, ialah mereka yang lupa pada sholatnya. Jadi orang tasawuf, orang torekot mengabaja Allahu Akbar, mulai dari alif sampai assalamualaikum warahmatullah. Ini kelakar pengirannya tok, saya kayak enggak ya. Lupa enggak kejemoran, enggak kebibik, enggak ada kelakuan. Tenang kalau ini orang torekot. Maka dalam torekot berkaidah muraqabah. Jadi orang torekot manabi kita, torekot Qadiriyah Nasabandia, terutama saya dari Pondok Pesantren Darul Hikmah. Pertama wirid laka latifatul qalbi, titik tempat hawa nafsu yang dipukul dengan lafaz la ilaha illallah dan lafaz Allah nikah. Tajunab malai abe engak ke pangeran, hawa nafsu lo ngebasane abe, dan kemudian diri ini bisa takarrub kepada Allah dengan sesungguhnya, bukan karena ingin kaya. Dan banyak anak-anak tiba-tiba hosok polan terosoki, tiba-tiba hosok polan alajar lodik makan, tiba-tiba hosok polan dagangan lodik baju. Ini kan memang Nabi dimensi torekot tidak seperti itu masih dimensi syariat. Ketika dimensinya naik ke marifat beda lagi. Nanti kalau dimensinya itu marifat,
itu dalam kesemua tindakan, baik tindakan berupa ibadah, tindakan yang bukan ibadah, itu tidak ada kecuali untuk Allah. Neka dimensi marifat. Mungkin munglah torekotnya sudah mantap, wiridnya sudah mantap, khusyuk dan nanti dengan sendirinya ia akan menyaksikan, melihat, bukan melihat dengan mata. Kata melihat kurang tepat, tapi menyaksikan kepada Allah. Sehingga orang-orang yang bermakrifat terkadang meremehkan kepada orang-orang yang bersyariat dengan mengatakan, kamu itu nyembah siapa? Kamu itu nyembah batu ya? Itu ucapan orang yang belum sampai, tapi meniru ucapan orang yang sampai. Dan ya kan, makanya mengbodoh orang ada bodoh, ini kan petar cedak apa ya? Itu berarti lo ada paungku, yang nerok. Soalnya menurut kaidahnya orang ahli marifat, kita abajang nih ke Allah Subhanahu Wa Taala, adab ke Ka'bah. Neka pada hakikatnya itu hanyalah sholat badan. Orang-orang yang bermarifat sudah tidak di level itu, levelnya adalah sholat daim. Tapi ini yang banyak disalahgunakan dengan orang-orang awam. Sholat daim kalau ate abajang itu. Sholat tangatil abajang itu, engkau kalau ate abajang badan. Nah ini kegelero. Menurut kaidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang mengaku ma'rifat tapi meninggalkan syariat itu orang sesat. Karena tidak mungkin ma'rifat itu didapat tanpa melalui syariat. Mengoreng seongku-ongku berma'rifat, syariat tetap. Lo mungkin nanti naki syariat karena itu soko guru pang-pang. Soalnya orang untuk ada pak ke pangeran, kan kudu nongko nang pang-pang neka untuk ngataraki ke atas. Neka patokan. Amang mana be hakikat, lo banyak saya terangake. Kenapa? Pada lo oneng hakikat neka. Cuma di dalam bocoran yang didapat, hakikat itu adalah fana indallah. Abel ang rasa ada sebagai pangeran tau. Maka dia apa rasanya? Kilo pada lo oneng neka. Dan neka mungkin orang-orang yang sudah dapat selesai wali ini seoneng dan neka. Nah, neka tingkatan-tingkatan yang ada di dalam ilmu tasawuf. Dan itu penting kepada kita, terutama anak-anak pesantren, anak-anak santri, agar tidak tenggelam dalam hiruk pikuk dunia yang menjebak. Jadi tantri-tantri lebih sampian segi berpasar, segi ngamal lagi syariat, segi ketemur bangga bi emas bangga bi pajero nah. Jadi gue nih nampak pajero kan bangga pajero kayak anyar kan dan neka tidak betul-betul memahami dunia neka akadikna apa saongkunna. Ibarat bilis ki ngetela tolesen. Lo ngetela tanang sana pulpen, lo ningale pulpen, lo ningale tanang, lo ningale orang sandi tanang dan neka. Ki akaja bi neka. Mungkin membi orang-orang sedepa ke marifat ke torekot ini jalan. Mau depa ke marifat, gelak dik tertawakan. Wah si Bobi tunjang, lakar ke bumate tunjana. Nah, ini ke bahasa-bahasa yang penuh hikmah, tapi tidak semua orang mengerti. Nah, makanya kita semangken nih kan, kalau bisa lagi berjibaku, mereka berjuang dengan syariat. Kadang apa jang cek melar tuh. Apa jang apa asap cek melar. Maca Quran cek berang. Kadang sedekah cek berang ya. Nah, neka orang-orang seperti kita neka yang harus menambah ilmu. Dan apa cara nang kita neka akhirnya nanti lepas dari pandangan-pandangan duniawi seperti itu. Lepas dalam artian kita neka akhirnya bisa mengabaikan pandangan orang, mengabaikan didik banyak rezeki yang kita dapat. Wong semakin kita kan mau oleh rezeki banyak, aku seneng, bener sokor seneng, beda gitu sokor bi seneng.
Seneng neka abok membayangkan menikmati hasil yang kita dapat dengan membeli ini, pokok memenuhi semua keinginan. Itu senang namanya. Tapi kalau syukur, kita itu senang karena yang memberi. Jadi kenapa saya beri ke kita? Ini benar kita senang karena apa pemberiannya, tapi yang memberi itu yang membuat kita sangat bahagia. Bi pangeran beri dan nega. Jadi senapa api terima 10.000, 1.000, 1.000 pada. Soalnya apa? Saya beri seberharga. Bahkan beri bela, beri kesengsaraan, benar beri bela, membela bentuk okoman. Beri coba seneng. Kailangan umpaman alhamdulillah. Cek kailangan alhamdulillah. Cepon sampean orang yang sesah biasa normal dalam syariat, gile deh orang. Nah, nikah yang kita perjuangkan. Apa pola? Nah, ketika kita bisa lepas dari masalah dunia kadi nikah, maka kita akan sampai kepada apa yang di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kengai bahwa awliya Allah itu sudah tidak ada ketakutan dan tidak ada kesusahan bagi mereka. Nega mong lo biasa akaja bi orang tasawufan lo makul nega. Lo makul, maksudnya lo masuk akal. Masa bodoh orang kole bola nega pah senang. Oleh rezeki didik senang. Oleh rezeki banyak senang. Tak gila orang rezeki wah. Nah, menurut orang ahli ma'rifat segila heda. Apa? Heda dia senang kalaban bareng sebenarnya apa? Dunya lahun wa laibun wa mal hayatud dunya illa lahun wa laibun. Ingin mainan. Sia-sia dunya ria. Cengking ujian, pacek seneng pola naik beri ujian banyak. Aku bareng ahli ma'rifat. Nah, untungnya orang ahli ma'rifat ini punya kaidah asirru amanatun. Rahasia itu titipan. Artinya ketika seorang sudah sampai ke makom ma'rifat, ia tidak akan dengan mudah menggembar-gemborkan derajatnya. Jadi pada orang ngaku wali, ngaku ngomong nih kalau jelas. Bahkan dalam kaidah orang ahli torekot ngaku mursyid lo kenging dalam perspektif kesombongan. Tapi mung dalam perspektif hanya pengakuan malah moret nih keyakin. Tahu kenapa? Karena memang tujuannya seperti itu, maka Kanjeng Nabi ki ngaku nabi. Nah neka. Tapi dalam maksud tarbiyah, membina. Tapi mau power yang bangun kor, maka dia makin banyak. Ngaku penerus dari neka, Totjuna berebut kekuasaan, berebut pengaruh. Dan neka. Jadi sedari Suryalaya di Aba Aos, neka kan moret Suryalaya sobung penerus lah. Pak Aba Aos ngaku penerus Suryalaya lah kan moret. Tapi napa ongkongku penerus Allah Allah. Pak Bade boleh torekot neka naki ngaku penerus Allah Allah. Makanya lakar dalam ilmu torekot neka bade sanad yang tidak bisa diabaikan. Sanad neka memiliki hak ijazah, memberikan wewenang. Dan neka yang harus berhati-hati. Ketika kita berguru, nyari guru segaduan sanad sejelas. Dan neka, karena sanad itu nanti yang akan mengikat di atas. Tapi akhirnya banyak orang-orang neka pas ngakoh, engkau yang andi beri hak untuk neka, yang harus hati-hati. Dan neka, takut muncul kesombongan. Makanya ketika kita ngaji kadi nang ginto ngaji neka kowe sambung akidah perspektif tasawuf. Mong disambungkan dak perspektif syariat kadi kitab Nashihul Ibad lo cocok. Karena ketika perspektif syariat neka murni menjaga keabsahan ibadah tapi bukan kemurnian ibadah. Ini penting sampai akimalai sampean oning ben sadar sobung hunana debat masalah perbedaan pendapat di antara para imam madhab dan yang lain. Imam madhab sendiri lo tahu mana tokar markana pendapat madhabnya.
Dan kan? Kan orang semakin banyak ramai atokar masalah tahlilan nega bid'ah panten, maulotan nega bid'ah panten. Nega toker nak-nakin nih menurut pemahaman orang ahli tasawuf. Tidak layak itu dipertentangkan. Dan kan? Kenapa kok tidak layak? Karena justru pertentangan itu akan mendegradasi agama. Jadi kita lo usah kemudian menghukumi bid'ah kepada sesuatu, sesat kepada sesuatu, kalau memang hal itu tidak menimbulkan kerusakan. Makanya orang Wahabi ketika menyesatkan orang Ahlussunnah wal Jamaah tentang tahlilan, alasan mereka itu apa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW katanya. Loh, sekarang pertanyaannya kalau memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kenapa Nabi Muhammad memuji Bilal? Karena punya kebiasaan sholat 2 rakaat sesudah wudhu. Coba, Nabi tidak pernah mencontohkan. Karena melihat di dalam hal itu ada kebaikan. Nah ini, saya kocak kaidah utama nah agama nikah. Masolihul mursalang ki banyak istihsan, walaupun kaidah istihsan nikah tentang sareng Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mau menerima kaidah istihsan. Menurut Imam Syafi'i, sesuatu itu kalau sudah ditentukan secara ta'abbudi, maka harus dipertahankan seperti itu, jangan dirubah demi istihsan seperti pencucian jilen burus petong kali. Salah satunya campur abu, jangan dirubah. Hanya karena istihsan di dalam zaman sekarang sudah tidak relevan, dirubah aja tidak bisa. Makanya ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah ngocak dam bisa Fajar Indonesia, polemik itu. Nah, karena Muhammadiyah itu tidak bermadhab. Kenapa? Karena dalil kuat dalam Al-Quran hadiyan balighal Ka'bah. Bahwasanya adam orang haji tamattu itu adalah hadiyan balighal Ka'bah, harus sampai ke Ka'bah. Tapi kenapa orang Muhammadiyah Majelis Tarjihnya menyatakan yang dijadikan pedoman pemerintah sekarang untuk penyembelihan dam itu dikerjakan di Indonesia, yang dikerjakan oleh Basnas dengan tujuan agar bisa disebarkan di Indonesia kepada orang-orang fakir miskin di Indonesia. Oke, secara metode istihsan, iya betul itu bisa. Tapi metode ta'abbud tidak mungkin karena bertentangan langsung dengan dalil. Imam Syafi'i tidak mau yang seperti itu. Dan nekat. Tapi paksa, coba sampai MUI mengeluarkan statement, MUI Indonesia, MUI pusat, sampai MUI daerah semua mengeluarkan statement, tidak boleh. Dan nekat. Kita harus menghormati dalil yang ada. Boleh lebih ketat loh, Muhammadiyah ini kan paling anti bid'ah. Kalau ada sesuatu bertentangan dalil, Muhammadiyah pasti nentang loh. Ini kok malah mendukung kepada yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah itu karena tidak bermadhab dan nekat. Itu metodenya istihsan demi kebaikan. Loh Pak, demi kebaikan oleh kapi pinjaman online lagi. Demi kebaikan. Mong ada, saya ada bunga naik kok. Darurat. Lapangan kuy ad-daruratu bil mahdurat. Nah, itulah kenapa harus ada tasawuf. Karena tasawuf ini eruh dari syariat. Dan nekat. Jadi ketika tidak ada tasawuf, maka fikih itu bisa menjadi liar. Makanya di dalam kaidah yang diucapkan para ulama itu, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Orang fikih tidak bertasawuf fasik. Kenapa? Nanti fikihnya digunakan untuk memperbolehkan yang tidak boleh, mencari celah dalam hukum agar bisa boleh yang tidak boleh. Akhirnya mereka memperbolehkan narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu bukan khamr. Khamr itu harus cair. Karena di dalam kitab-kitab diterangkan khamr itu adalah yang minuman. Narkoba kan bentuknya pil. Tapi kalau orang-orang ahli tasawuf, oh sama itu, sama memabukkan. Dan nekat. Allah Ta'ala kenapa melarang khamr? Karena khamr menghilangkan akal. Narkoba? Iya menghilangkan akal. Ya sudah. Nah nekat. Mungkin kan banyak terjadi yang seperti itu. Artinya berupaya membelokkan hukum
agar boleh. Makanya gue lo boron apa tadi DSN Bank Syariah nih kan. Dewan Syariah Nasional. Gojun rajin dengan apa anda? Keng masalah, napa isoro nyari hukum mau oleh bareng lo oleh ini takut. Dama akad pinjaman reng sabunga terus halalah. Bala jaga gula nega perbuat gula de kiego be gula. Nega lo boron gula. Petabari. Yo mau gejin petong bolo juta kayak sebulan. Nega aku bene aku bene obang nega mangkana ngatas abu rebu. Dan nega tapi bade bareng lo neng beli. Terutama ada orang ahli tasawuf. Napa? Engki as-sulhu khairun ila ma'hala haraman wa harrama halalan. Nega gula. Solo itu bagus, kecuali yang menghalalkan barang haram dan yang mengharamkan barang halal. Dan nikah. Nah, kaidah nikah harus bisa dipahami oleh kita, terutama alumni pesantren nikah. Sehingga ketika kita bertindak di masyarakat, kita tidak fanatik dalil, tapi juga memperhatikan kepada tasawufnya, unsur tasawuf, ruh dari ajaran Islam itu sendiri. Kula oneng, tasawuf ini kan memang dibenci sama Wahabi. Mereka mengatakan tasawuf itu berasal dari Aristoteles katanya. Bila Aristoteles yang tasawuf yang padahal tasawuf ini kan justru berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad yang telah mencontohkan dalam keseluruhan kehidupan beliau selama beliau masih hidup, kemudian mencontohkan dengan perilaku, dengan debu, dengan ucapan, dengan perilaku, dengan ketetapan. Tasawuf itu justru buah dari syariat. Soalnya ketika kita bicara sholat, sampai jungkung jang goreng coba, ajut sojud akang tungkang, tujuan apa? Menghormat kepada Allah. Nah itu tujuan. Nah, namun kita jungkung reken apa jang ajut sojud ke pangeran, tapi di sisi lain kita ngakali dalil pangeran. Bagaimana mungkin itu akan diterima? Nah itu yang harus jadikan patokan. Makanya dalam sebuah makolahnya ada di dalam hadis, semua nabi itu pernah mengatakan kata-kata ini, illam tastahi if'al ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kerjakan semua yang kamu inginkan itu. Jadi mau bareng dengan sampean membuat sampean lo todus terutama ke pangeran, kelaku aja benernya. Dan nega pokok sampean lo todus terutama ke pangeran kelako olana patokan bener enten nega bereng atena masing-masing mongreng mungkin kadi lece awo bener mong telasen lo ngangkui kalong emas todus mong telasen lo ngangkui perhiasan aja lentar ketetanggung todus nega kelero nega todus sekelero lo neng toro dan nega. Nah kemudian selanjutnya apakah kemudian itu membuat dunya nikah tidak layak untuk dicari? Oh tidak seperti itu. Islam menyatakan bahwasanya walatan sanasi bagaimana dunya. Cak kelopai bagian sampai dari dunya. Jadi benar berarti orang Islam kalau tasawuf itu serba miskin. Benar. Tasawuf ini ketingkan ate. Benar rekening. Aduh. Ya tang rekening atas tasawuf. Tang rekening atas tasawuf. Menede nih ke polan nolak kare di. Kalau kau cari rekening atas tasawuf, bener kadine ka. Bener. Ajaran tasawuf tidak melarang kita kaya. Cuma hati. Hatinya sampeyan nek kalau terlalu cinta dunia, orientasi tindakan adalah untuk Allah. Orientasi tindakan adalah untuk ibadah. Dunia, kalau memang dibutuhkan untuk menguatkan agama, cari dunia. Dan neka, soroh sehari. Kalau memang untuk menguatkan agama, misal, contoh, kulelo teman nyaleh, para kiai yang hidup hedon, mewah. Kiai andi mobil Mercy, kiai andi mobil neka Alphard, andi lema, andi, enten. Menglamba ki masa berpikir, kula kadang nganggep demo, kocang kiai ngaji kitab tasawuf apa tompo aning Alphard andi gentelo. Tapi masa semakin ketika kula gaul para kiai dan sebagainya, oh enggak.
Kula terinspirasi kalaban dapun Imam Hanafi. Addimu ama imakum lah. Prajusur beneda. Bukan sombong untuk haibah orang Islam malai wibawa di hadapan orang Islam. Masa mau ngapolong ntar ketunjungan pelasa secenah numpak alpat wi ganteng kiai numpak pedesaan. Apakah itu tidak menjatuhkan marwah atau kewibawaannya orang Islam? Mungkin lakar bede kiai ini kehidupnya mewah bukan untuk sombong, tapi untuk mengimbangi orang-orang selo Islam agar wibawa Islam tetap berjaya. Lah ini termasuk ada ayat Quran wa may yu'azzim syairallah min taqwal qulub nih berarti. Untuk memperbesar syiar Allah. Nika kudu terinspirasi dari Ocang China TV. Orang-orang China kadang ngocak apa? Islam itu agama miskin niku. Kenapa? Pemuka agamanya miskin. Coba lihat pastor-pastor kita, coba lihat pendeta-pendeta kita. Sepatunya saja 30 juta. Coba lihat para ulama itu. Paling mahal sarungnya itu paling 2 juta Lo todus. Duh, iya jangkau. Hari mau ndayang kok kudu mulai ketemang kan 30 juta kayak kebemer pameran juga. Ternyata sebagian ulama kita sudah melakukan itu. Contoh, baru ulama Pasuruan nih. Ulama Pasuruan ketemang 30 juta. Jam sayangku itu 1 juta. Ulama Pasuruan. Oh itu contoh ulama sewiba. Mangkan para pemuka-pemuka orang Kristen, orang Nasrani napa mau ulama nih keluar langsung area ulama soki dan mereka mengatakan dengan nada hormat jadi kita tidak bisa menegasikan dalam artian menafikan beberapa orang itu memandang kekayaan itu sebagai ukuran kemuliaan dan Maka kita oleh kemudian bersuudzon ketika ada ulama memakai mobil mewah, memakai pakaian mewah, punya rumah yang bagus sampai kita tidak boleh suudzon. Wah ini ulama cinta dunia. Tidak mesti seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu. Tapi kita harus betul-betul melihat niatnya. Makanya innamal amalu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan Nah itu bagaimana kemudian suatu perbuatan yang serupa dengan niat yang berbeda akan menghasilkan akibat yang berbeda. Mungkin kalau lebih sampean nih tore mong sesoki apa soki, kengcek sampai kelopai tore teka soki. Nah untuk meraja agama. Oh Saudi miskin, mungkin pun lo napa tore miskin, lo nyak banyak urusan. Nabi Sulaiman kaku nang akhirat talat masuk surga. Polana mitong tunya na 40 tahun. Nabi Sulaiman. Nah dengan tapi kule yakin sampean pada lo takok di Nabi Sulaiman tin make mitong tunya 40 penting masuk surga kok. Penting masuk surga. Mungkin pun bagus. Kalaban sogi sampean gampang masuk surga. Orang miskin termasuk surga, sarang atau alat nyonglet apa dia, orang soki termasuk surga. Lah bangun masjid 30 wiki, terus saya bangun masjid, nih, tidak usah diumumkan, panitia masjid, nih saya kasih, sampai jadi kalau kurang sampai minta ke saya, kalau kurang minta, 30 masjid, amal jariah, dan nikah. Nah, boleh pak masjid berdua poduk, punya orang siapa yang benar, nikah. Makilah orang lain lah sedoka banyak umpamanya, tapi ketika penting bini kan mereka makin mati, nerima kenjaran dia kening jalan terus di deposito, deposito akhirnya kan pesena. Jalan untuk sampai kiamat selama masjid ke ibu aja coba, kan gampang masuk surga orang andi pesai. Angkat sama mandi pesai banyak nyobang ke masjid. Amalah deposito lalu akan ngamalai bakso deposito akhirat. Terutama pada masjid kula nyon sombongan ngobonge poslen. Mbale coko, pimpun poslen coko apa kula sampai mare mong soki sampean. Malah soki jagung nangkung ke pentongku bi orang. Ki mong lo soki lah sekedar nyampe
untuk pembangunan. Cekeng nyaba ada amal jariah peten nih bisa beli aing, bisa beli neke sakeja. Nyaba untuk pembangunan langsung. Tadi pembangunan kebai poslen, kebai tembok, apa nih? Neka mong tero andi deposito. Nyare masjid seki bangun, mong soki nyaman langsung. Kenapa? Pelobang kenapa? 1 juta neka 4 bejar 1 juta. Niat deposito akhirat. Kempang reng soki masuk surga. Keng sayang, lo banyak reng soki setelah masuk surga. Dan neka sayang kan dia neka. Sajan soki jan cerai, kena bentar. Bah jawab neka reng soki. Engkau napa lo cerai lo soki jauh ngeko. Tak maruat. Padahal soki ini pangeran sabri. Kul cek percajen neka, masalah neka. Napa? Rezekinya pun lebih sengatur. Tapak pertama bensin naik 30.000 lambak naik gini. Gula kan jarang keluar. Olehna ada bensin saya ke biaya bensin. Nggih Pak Kun. Londi saya ya. Jadi masa nanu gula nekat. Arya angon keluar ya. Arya mung Pak neng lo rekan eman anu mau keluar ya anu pesek ya lah keluar. Tapi masa keluar pesek mulai bensin bed. Dan nekat. Orang matamoy asalaman, oh banyak orang asalaman setere. Polan gulam mau keluar mobilan Pajero. Masa lo keluar, cici, esene. Tak pada nak gula pak ngabi orang ngocak. Aja napa lo aroko bisa membangun Roma aja. Esene rokong benar belum Paji molong pelolong bisa bangun. Sanambu aroko gilo bisa bangun ya. Coba. Tangan aroko. Pada lo bisa. Gula percaya. Ada hal kati nega percaya. Ki polan gula benih orang gaji. Mau orang gaji kan apa cang gaji nah. Gula kan sak gaji pangeran. Pokok ngelok nutup kan ada nega. Pokok ngelok nutup. Dan kadang anu pal bodoh orang atampuh. Ekan asarat dari Jakarta dan nega anu salaman 10 juta mana lo langsung mare. Lepas dia saya beli bensin dan nega. Pokoknya Allah Ta'ala nega luar biasa lah kan. Luar biasa. Keluar di PC. Lo keluar lo di PC. Lo keluar lo di PC kia. Aman keluar makin lo di PC. Nah nega dalam kaidah tasawuf dalam kaidah tasawuf. Niki kadikilah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau sampean lo neng terlalu merencanakan Audi sampai detail. Terutama masalah cara hidup enten. Napa semembuat kulbi sampean lebih semak ke pangeran kelako. Untuk urusan rezeki pangeran senangkung. Sepenting sampean nikah gelem untuk pasrah. Pasrah nane sepenting. Soalnya kadang orang ngocak engkau pasrah. Tapi ternyata atene lo belum pasrah. Masan every didi rekan istilah nikah ngersulo. Every banyak. Alhamdulillah. Ini sering terjadi. Enten beda nih kecara. Kulen kelak karang kuku pasrah ke pangeran. Urusan banyak didik penting kalau usaha ya Allah. Keng mau bisa beri banyak pangeran. Nah, nang buntong nih kan sepenting. Kati Abu Nawas kisah kan dan kedua nah. Mangkana torejak bambu adua. Baik di pangeran etrema. Ketela hasil. Ota belo etrema lo ketela hasil. Pon terus doa. Tugas gula bisa sampean doa ada Allah Taala. Nikah urusan bagian kita itu Allah semata-mata Allah yang menentukan kita lo bisa ngatur dalam masalah itu. Kalau sengaja mungkin lakar kilok macam kitab nikah soalnya macam kitab nikah mau lo beri dasar percuma akan hanya menjadi bahan teori omongan. Makanya dasar tasawuf waktu tanam maki sebelum kita membahas napa sebenarnya kitab. Selain kitab ini ketika kita jelaskan innama halaka man halaka qablakum misalah sahih solen bi fudulil kalam wa fudulit tu'am wa fudulin manam. Nikah teori tasawuf. Tadi orang sebelum kita celaka polan telok perkara. Polan banyak gelu petah, banyak gelu ngakan, banyak gelu tedung. Intinya apa? Intinya orang banyak petah, banyak ngakan, banyak tedung, tiar ateh. Niki intinya. Tiar ateh niki itu aku lelok macam pembahasannya kian.
Tapi sejelas orang yang punya pedang, malah ketika bicara tiar ate, akhirnya yang muncul adalah jauh dari pangeran. Nah, akhirnya balik nih kegiatan. Setelah nasihat-nasihat dari para ulama tasawuf, pada akhirnya adalah tujuannya malaikat lebih sampean takarrub dari Allah Subhanahu wa taala. Angkana sempatkan wirid, kelakop, doa. Minimal kita punya waktu khusus untuk ingat ada Allah taala. Abajeng, kita sama-sama abajeng, tapi kita tahu kan banyak akan abajeng nika keng cuma untuk melang kewajiban. Keng malelok dosa. Benih untuk nyembahku ke pangeran. Artinya jak saking lo esoro pangeran lo abajeng. Nah, itu masalah. Berarti sebener napa? Sebener kita nikah bener abajeng lo esoro. Cuma bi Allah taala paring syariat malah terbiasa. Malah kita tidak lupa, ada pangeran. Ini standar minimal. Saya wajibnya standar minimal pasah, zakat, haji, bajang, syahadat. Standar minimal Islam mereka. Artinya mau ngelakuin ini sampai lo bisa jadi wali, cuma bisa masuk surga. Masuk surga oke, tidak ada masalah. Pokoknya kalau kongku lema, mau lemang neka, lebih dosa lobang, bajang lo kena, pasal lo kena. Mungkin standar minimal surga karcisnya lo melo. Di masuk stadion lo bisa masuk. Di malaikat lo kena ya, kamu karcisnya tak ada. Ada dilema rukun Islam. Nikah standar minimal. Lebih neka yang akan menentukan derajat kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallah ataqakum. Nah, ini kata tasawuf sekutu dikembangkan. Mangkan ketika sampean dibilang pikir-pikiran syukur. Allah taala sehat, beri hidayah, ki bisa gelem bajang, bisa beri sempat, ki bisa ngaji. Dan nek syukur dak pangeran. Nek petunjuk bahwasanya Allah taala ki apareng jalan dak lebih sampean untuk bisa masuk surga. Sudah. Sekali itu bisa sampai akhir 42 menit termasuk lanjut. Kiki ngentar menanamkan semacam benih dan sampean sederajat terutama cakan calum nih untuk bisa mengembangkan sedikit sifat sufi di dalam hati. Sampean sufi lo kotuh bermasjid tok. Entan sepenting ateh. Ateh nikah tasawuf, maki berdekai ma ala konapa tetap seakan-akan kita selalu berada di hadapan Allah. Orang yang ada di masjid belum tentu lebih baik daripada ada orang yang di luar masjid. Ya, umpama di masjid kayak entar tae. Daruat. Untuk bermasjid kayak entar kotor-kotor, bermasjid kayak entar kondo barang nebene, ruwet. Angon pada luar masjid tapi ateh akadi pada masjid. Nika marifat kenyatan. Yang lo yang terlalu dalam tak kok jadab. Tak kok jadab pangocalo wajib bajang lagi. Tanpa beroreng mana. Ongko ada pamarifat lo wajib bajang. Mentepetar jadab orang dan neka sesat neka. Dan neka. Semoga kita dengan Allah Taala dijaga agar tidak sampai jatuh dalam jalan seperti itu. Dan semoga kita semua tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap konsisten istiqomah berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.